Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Kamis 22 September 2022, saya Pendeta Daniel Selan bersama anak saya Kristo Ebenezer Selan. Secara bergantian mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari pemuda remaja untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oekumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita awali renungan kita pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon penyertaan Tuhan supaya kami dapat menerima apa yang akan kami renungkan, melakukan apa yang akan kami renungkan, dan membagikan apa yang akan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu, pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, renungan dan bacaan firman Tuhan kita pagi hari ini terambil dari 1 Timotius 2 ayat 5 dengan tema Kristus pengantara Allah dan manusia. 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita memulai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia? Yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia ialah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa Yesus harus menjadi pengantara antara Allah dan manusia? Karena manusia telah hidup dalam kuasa dosa, dan Allah tidak ingin manusia hidup dalam kematian. Allah ingin manusia diselamatkan. Karena itu Yesus hadir menjadi perantara untuk mendamaikan hubungan antara Allah dan manusia yang telah rusak akibat dosa. Salah satu penyebab gerakan reformasi gereja pada waktu itu adalah gereja tidak menjadikan Kristus sebagai fokus penyembahan. Orang Kristen mulai beralih dari Kristus kepada manusia. Kristus tidak lagi diterima sebagai satu-satunya juru selamat serta pengantara Allah dan manusia. Zaman sekarang pun banyak orang mengaku Kristen tetapi tidak lagi percaya bahwa Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Mereka beranggapan bahwa agama-agama lain pun dapat menyediakan jalan keselamatan. Reformasi Protestan mengajarkan dengan sangat jelas bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya pengantara di antara Allah dan manusia, sehingga tidak dibutuhkan manusia sesuci apapun untuk menjadi pengantara. Hal ini sesuai dengan ajaran Alkitab seperti pada bacaan Alkitab dalam renungan harian 4M hari ini. Allah menginginkan semua orang diselamatkan, tetapi jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristuslah yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Hanya melalui penebusan yang Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib, manusia dapat datang dan sampai kepada Allah. Karena Kristus adalah satu-satunya pengantara, maka hidup kita jangan mengandalkan hal-hal lain seperti manusia atau harta benda. Kita berfokus hanya kepada Yesus Kristus. Hal ini membuat hati kita bersukacita karena kita tahu
bahwa di dalam nama dan perantara Yesus Kristus segala doa, pelayanan, dan persembahan kita pasti akan sampai kepada Allah. Penghiburan terbesar kita adalah bahwa di akhir hidup kita, Yesus Kristus akan membawa kita untuk hidup selama-lamanya bersama dengan Allah Bapa yang di sorga. Amin. Puji Tuhan, melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau yang pertama, makin mengasihi dan mencintai Yesus Kristus karena Ia adalah pengantara antara manusia dengan Allah, termasuk kita semua. Yang kedua, saya mau menyiarkan kepada orang lain bahwa Yesus Kristus adalah pengantara dan pendamai manusia dengan Allah. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari pemuda remaja, mari kita beraktivitas hari ini dengan tidak lupa membagikan firman Tuhan kepada rekan-rekan sekerja di sekolah, tetangga, anggota jemaat, dan setiap orang yang kita jumpai hari ini dengan penuh kesungguhan dan mengenal serta mengalami kasih kuasa Kristus dalam hidup kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami puji dan kami sembah, kami agungkan, muliakan dalam hidup kami karena Engkau adalah pengantara antara manusia dengan Allah, antara Allah dengan manusia, sehingga manusia kembali berdamai dengan Allah, tidak lagi berseteru karena hidup dalam pemberontakan dan dosa. Karena itu kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini, dan tolong sanggupkan kami agar kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.